Pernah nggak sih lo lihat satu saham tiba-tiba naik 10%, 15%, bahkan auto-reject atas, dan lo cuma bisa bengong? Lo baru sadar setelah harganya udah jauh dari bawah. Padahal 2 minggu sebelumnya, saham itu cuma sideways, sepi, bahkan dianggap sampah. Pertanyaannya sederhana. Apakah kenaikan itu tiba-tiba? Atau sebenarnya ada jejak yang bisa dibaca sebelum harga terbang? Kalau lo mau ngerti kenapa saham naik sebelum orang lain sadar, lo harus belajar satu hal, bandarmologi. Sekarang kita masuk ke inti. Di pasar saham, harga tidak pernah bergerak tanpa sebab. Grafik yang lo lihat itu cuma hasil akhir dari sesuatu yang terjadi di balik layar. Banyak orang sibuk tarik garis support resistance, pasang indikator RSI, MACD, stokastik, tapi lupa satu hal mendasar. Harga bergerak karena ada uang besar yang masuk atau keluar. Bandar bukan mitos. Bandar adalah representasi dari pemilik dana besar, entah itu institusi, market maker, dana proprietari, atau pemain besar lokal. Mereka punya kekuatan untuk menggerakkan supply dan demand dalam jumlah signifikan. Kenaikan besar jarang dimulai dengan candle panjang hijau. Kenaikan besar hampir selalu dimulai dengan akumulasi diam-diam. Dan disinilah kebanyakan retail gagal. Retail biasanya masuk saat harga sudah breakout. Bandar masuk saat harga masih membosankan. Kalau kita lihat kondisi market hari ini, banyak saham yang mulai menunjukkan technical rebound. Beberapa sektor terlihat menguat. Tapi pertanyaannya bukan saham mana yang naik hari ini. Pertanyaannya adalah saham mana yang sedang dikumpulkan sebelum naik. Bandarmologi bukan tentang menebak masa depan. Ini tentang membaca jejak masa kini. Jejak itu ada di volume. Jejak itu ada di pergerakan harga yang tidak wajar. Jejak itu ada di pola distribusi dan akumulasi yang terlihat dari struktur harian. Saham yang sedang diakumulasi biasanya menunjukkan karakter tertentu. Harga bisa turun pelan tapi volume tidak meledak saat turun. Atau harga sideways lama, tapi setiap kali mendekati support selalu ada pembelian besar yang menahan. Sebaliknya, saham yang sedang didistribusi juga punya ciri khas. Harga masih terlihat naik, tapi volume jual diam-diam meningkat. Setiap kenaikan mulai melemah, candle hijau makin pendek, tapi candle merah makin agresif. Banyak orang tertipu karena mereka hanya melihat harga, bukan prosesnya. Bandar tidak langsung menaikkan harga. Mereka butuh waktu untuk mengumpulkan barang. Kalau langsung dinaikkan, harga jadi mahal sebelum barang cukup terkumpul. Jadi biasanya fase awal itu membosankan. Sideways panjang, volume naik turun, tidak ada euforia. Justru di fase membosankan itulah peluang terbesar sering muncul. Kalau kita tarik ke kondisi market sekarang, beberapa saham mulai membentuk pola higher low, artinya tekanan jual melemah. Kalau dalam fase itu volume pembelian mulai konsisten, kemungkinan besar ada akumulasi. Tapi hati-hati, tidak semua sideways adalah akumulasi. Kadang itu cuma fase mati suri tanpa minat beli. Yang membedakan adalah konsistensi volume dan reaksi di area support. Kalau setiap turun selalu ada pembeli yang menyerap supply, itu sinyal kuat. Kalau turun dibiarkan tanpa reaksi, itu bukan akumulasi. Bandarmologi bukan ilmu mistis. Ini tentang logika supply dan demand dalam skala besar. Saham naik bukan karena bagus semata. Saham naik karena supply mulai dikuasai dan demand mulai dikontrol. Dan tugas kita bukan melawan bandar, tugas kita adalah ikut di fase yang sama. Di outline berikutnya, kita akan bahas lebih detail bagaimana membaca fase akumulasi secara teknikal. Apa saja tanda konkret yang bisa lo lihat di chart tanpa harus punya akses data dalam. Karena kalau lo bisa baca jejak sebelum harga naik, lo tidak perlu lagi mengejar. Lo sudah ada di dalam sebelum euforia dimulai. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknikal. Kalau lo mau baca jejak bandar sebelum saham naik, lo harus bisa mengenali satu fase penting, akumulasi. Akumulasi itu bukan satu candle hijau panjang. Akumulasi itu proses, dan proses itu jarang dramatis. Ciri pertama akumulasi adalah harga berhenti membuat lower low signifikan. Downtrend mulai melemah. Setiap kali harga turun, jaraknya makin pendek. Ini tanda tekanan jual mulai habis. Ciri kedua adalah volume mulai stabil atau meningkat tipis saat harga mendekati support. Perhatikan baik-baik. Kalau saham turun dengan volume kecil, lalu naik dengan volume sedikit lebih besar, itu indikasi ada pembeli yang menyerap supply. Bandar tidak langsung menaikkan harga. Mereka kumpulkan barang di area bawah dulu. Biasanya dilakukan saat sentimen masih negatif atau pasar masih ragu-ragu. Kalau kita lihat kondisi market hari ini, beberapa saham mulai membentuk pola seperti ini. Harga tidak lagi jatuh agresif meskipun IHSG sempat melemah. Itu tanda penting, artinya ada tangan yang menahan. Struktur teknikal yang sering muncul saat akumulasi adalah higher low kecil-kecil, sideways panjang dengan range sempit,
false breakdown di bawah support lalu cepat ditarik naik lagi. False breakdown ini sering bikin retail panik. Support ditembus sedikit, banyak yang cut loss, lalu harga langsung balik naik lagi. Itu salah satu teknik klasik untuk membersihkan supply. Ciri ketiga adalah deviasi terhadap moving average mulai mengecil. Saat downtrend kuat, harga biasanya jauh di bawah MA5, MA10, MA20. Saat akumulasi, harga mulai mendekat dan MA mulai mendatar. Ini fase transisi, bukan lagi bearish agresif, tapi belum bullish jelas. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah karakter candle. Dalam fase distribusi, candle merah biasanya panjang dan tajam. Dalam fase akumulasi, candle merah mulai pendek. Bahkan sering muncul ekor bawah panjang yang menunjukkan ada pembelian di area bawah. Ini bukan kebetulan, itu reaksi supply dan demand. Bandar butuh waktu untuk menyerap barang. Mereka tidak bisa membeli jutaan lot dalam satu hari tanpa menggerakkan harga drastis. Jadi, mereka cicil. Dan proses cicilan itu tercermin di struktur chart. Kalau lo cuma lihat breakout, lo masuk di fase markup. Itu bukan salah, tapi resikonya lebih tinggi karena harga sudah lebih mahal. Bandarmologi mengajarkan kita masuk di fase akumulasi atau minimal di awal markup. Tapi bagaimana membedakan akumulasi asli dan sideways tanpa minat beli? Jawabannya ada di reaksi terhadap tekanan jual. Kalau saham turun dan tidak ada pembeli, harga akan terus turun. Kalau saham turun dan selalu cepat ditarik kembali ke range sebelumnya, itu tanda ada akumulasi. Selain itu, perhatikan juga perbandingan volume saat naik dan turun. Dalam akumulasi sehat, volume saat naik cenderung lebih besar dibanding volume saat turun. Ini menunjukkan dominasi pembeli. Market hari ini mungkin terlihat campur aduk. Ada saham yang naik cepat, ada yang masih tertahan. Tapi saham yang benar-benar siap naik biasanya sudah menunjukkan pola ini beberapa minggu sebelumnya. Masalahnya, retail jarang sabar melihat fase boring seperti ini. Mereka ingin gerak cepat. Padahal justru saat sepi itulah bandar bekerja. Di outline terakhir nanti, kita akan bahas fase berikutnya. Markup dan bagaimana membedakan breakout asli dengan breakout palsu. Karena banyak trader masuk saat breakout, tapi tidak semua breakout itu valid. Kalau lo salah baca, lo bisa jadi pembeli terakhir sebelum distribusi dimulai. Sekarang, kita masuk ke fase yang paling sering bikin retail salah langkah, markup. Setelah bandar selesai akumulasi, fase berikutnya adalah markup. Di fase ini, harga mulai naik lebih agresif. Breakout terjadi, volume meningkat, timeline mulai ramai, dan disinilah kebanyakan orang baru sadar. Masalahnya, tidak semua breakout adalah awal markup. Ada juga breakout palsu yang justru jadi awal distribusi. Jadi, bagaimana cara membedakannya? Breakout yang sehat biasanya punya beberapa karakter. Pertama, terjadi setelah fase akumulasi yang jelas, bukan setelah spike liar. Kalau saham sudah naik vertikal tanpa konsolidasi, itu bukan markup sehat, itu potensi blow off. Kedua, volume saat breakout harus signifikan lebih besar dari rata-rata sebelumnya. Bukan cuma sedikit naik, tapi benar-benar menunjukkan adanya dorongan dana besar. Ketiga, setelah breakout, harga tidak langsung jatuh kembali ke bawah resistance lama. Breakout valid biasanya diikuti pullback ringan yang membentuk higher low baru di atas area resistance sebelumnya. Ini penting, karena banyak breakout palsu terjadi saat harga menembus resistance, retail masuk, lalu harga langsung ditarik turun dan kembali ke range lama. Itu namanya bull tap. Kalau kita lihat market hari ini, beberapa saham mulai menunjukkan breakout kecil-kecil. Tapi yang perlu diperhatikan adalah apakah ada follow through atau tidak. Bandar yang serius markup tidak akan membiarkan harga kembali terlalu dalam ke area akumulasi. Mereka akan jaga struktur supaya kepercayaan pasar meningkat. Sekarang kita bahas distribusi. Distribusi sering terjadi saat harga sudah naik cukup jauh. Retail mulai percaya diri, berita mulai positif, tapi di balik layar, volume jual mulai meningkat secara bertahap. Ciri distribusi biasanya, harga masih naik tapi volume makin melemah. Candle hijau makin kecil, candle merah makin besar. Setiap kenaikan makin cepat dijual. Di fase ini, retail yang terlambat masuk biasanya menjadi likuiditas keluar bagi bandar. Bandarmologi bukan tentang melawan bandar, tapi membaca fase. Fase akumulasi masuk pelan-pelan. Fase markup ikut momentum dengan disiplin. Fase distribusi siap keluar sebelum terlambat. Kalau lo masuk di fase akumulasi atau awal markup, lo punya margin of safety lebih besar.
Kalau lo masuk di akhir markup, lo bergantung pada euforia orang lain. Dan euforia itu tidak pernah bertahan lama. Satu hal penting lagi, jangan pernah menganggap bandarmologi sebagai jaminan pasti. Ini bukan bola kristal, ini alat probabilitas. Kadang akumulasi gagal, kadang breakout gagal, kadang market global tiba-tiba berubah arah. Karena itu manajemen resiko tetap nomor satu. Masuk bertahap, jangan all in di satu saham. Tentukan cut loss berdasarkan struktur, bukan perasaan. Bandar bisa salah, dan kalau mereka salah, mereka keluar cepat. Jangan jadi orang terakhir yang bertahan sendirian. Kalau lo mau berhenti jadi pembeli terakhir dan mulai belajar masuk sebelum euforia, lo harus mulai membaca proses, bukan cuma harga. Kalau video ini ngebantu lo ngerti fase akumulasi dan markup, tekan like sekarang. Tulis di komentar, lo lebih sering masuk di fase breakout atau di fase sepi. Dan subscribe kalau lo mau belajar baca jejak bandar sebelum saham naik, bukan setelah headline keluar. Karena di pasar saham, yang menang bukan yang paling cepat panik. Yang menang adalah yang paling cepat membaca. Sampai ketemu di video berikutnya. Jaga modal lo. Itu senjata utama lo di pasar.